Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa sedikit lah ya memberikan hal-hal yang seharusnya kami lakukan. Salah satu dari progres untuk kita Terdengar tak? melaksanakan kegiatan ini, yaitu kita awali dengan pengarahan. Nah, izinkan saya untuk share screen di sini. Ya, ini adalah bahan yang sedikitlah saya siapkan ya ini. Nah, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bisa mengadakan pengarahan ini. Video ini bisa dilihat lagi jika memerlukan ya. Yang jelas apa yang sebenarnya dan seharusnya kita kerjakan di sini akan saya jelaskan lebih dahulu. Yang pertama, yakni tentang apa sebenarnya mengelola jurnal. Dalam dunia akademik ya, jurnal itu adalah publikasi ilmiah yang memuat hasil penelitian atau pengabdian yang dilakukan oleh peneliti. Dan ini adalah selain skripsi loh ya. Kalau skripsi kan memang tergantung format kampus masing-masing. Tapi kekuatan jurnal itu ada di komunitas ilmiah yang memang mendirikannya. Jadi memang jurnal itu didirikan oleh ya orang-orang yang ahli bidang itu ya, kalau di tingkat internasional. Lalu mereka membuat platform, ya, ini semacam apa namanya media publikasi itu. Nah sekarang kenapa kok jurnal banyak diminati? Selain jurnal itu sebagai syarat, syarat untuk ya mungkin lulus skripsi, ya ujian sidang atau apa, itu dari tingkat mahasiswa sampai dosen itu syarat yang terkait dengan jurnal itu ada. Peneliti pun juga ada terus. Maka mengelola jurnal ini menjadi suatu yang perlu untuk kita dalami dan akan ada prospek. Selain itu, misalnya kita bicarakan hal yang lain ya, dari segi Indonesia aja misalnya. Jurnal di Indonesia ini ada yang bereputasi nasional ya, karena jurnal itu disebut bereputasi nasional, itu kan dia terindeks yang namanya Sinta. Sinta itu apa ya, nanti bisa di browsing dengan sistem informasi gitu ya. Itu sistem informasi yang dimiliki Kemendikbud yang dia itu memberikan peringkat bagi jurnal-jurnal ilmiah. Ada Sinta 1, 2, 3. Paling tinggi ya Sinta 1, paling rendah ya Sinta 6. Bahkan sekarang ini ada yang non accredited atau tidak terakreditasi. Nah, ini kenapa ada Sinta-Sinta ini? Ini menunjukkan peringkat internasionalisasi dan juga lain sebagainya. Itu seperti itu. Jadi kita di kampus kita ini juga ada juga jurnal yang paling tinggi berindeks Sinta 2. Kalau Sinta 1 belum ada ya. Sinta 3, 4, 5, 6 ada semua. Tapi belum terakreditasi, bukan not accredited ya. Belum terakreditasi, masih ada beberapa juga. Nah, mungkin nanti kita akan mendorong yang ini. Lalu, apa yang menjadi kekhasan dalam jurnal ilmiah itu adalah dari sisi apa yang kita sebut sebagai peer review atau yang namanya jurnal itu sebelum menerbitkan harus ada telaah ya atau review. Siapa yang mereview? Yang mereview adalah rekan sejawat. Rekan sejawat itu maksudnya orang yang bidang ilmunya sama, sesama ilmuwan. Jadi ya, orang bidang ilmu biologi ya dia mereview artikel-artikel bidang biologi. Orang yang punya kepakaran dan publikasi, pakaran itu dibuktikan dengan publikasi ya, dan dengan omongan. Pakaran bidang studi agama-agama, dia punya publikasi bidang studi agama-agama dan topik-topiknya. Dia menjadi pakar bidang itu. Lalu biasanya dia akan diminta jurnal-jurnal itu untuk melakukan review. Review itu telaah naskah, apakah dia layak, apakah naskahnya itu isu yang ditulis itu udah basi, atau dalam naskah itu metodologinya bermasalah, atau datanya bermasalah, itu tanggung jawabnya reviewer. Ya. Nah, kalau alurnya, jadi ini adalah peer review atau alur review itu dia berhubungan dengan keseluruhan dari proses dalam jurnal. Dari submission yang pertama ya, autor atau calon autor itu dia mensubmit ke OJS atau Online Journal System. Itu sudah sistem nasional itu. Ya, habis itu ada quality check. Nah, quality check ini biasanya eh, dilakukan oleh orang yang menghandle itu atau jurnal manager. Kenapa kok quality check? Karena quality check kadang-kadang bisa dari sisi yang teknis.
Misalnya, lo artikel ini mestinya petunjuk penulisannya begini, tapi kok dia nggak ngikutin. Nah, itu bisa kita pulangkan, atau kita reject. Kita pun juga bisa sebenarnya melihat, rekan-rekan mahasiswa pun juga bisa melihat, apalagi yang bidang ilmunya seperti itu. Asal bisa melihat mana author guidelines atau petunjuk untuk author, itu bisa kelihatan, kita pun bisa menilai. Nah, lalu setelah itu, setelah quality check itu lulus, maka ada editor assessment. Di editor jurnal atau dosen yang atau asistennya nanti, terus sebagai editor jurnal, itu akan mengecek kontennya apakah layak untuk dilanjutkan ke review atau dikasih komentar untuk perbaikan. Itu juga bisa juga. Lalu ada topical associate editor selection. Jadi ada seleksi topik atau konten. Nah, baru dari situ ada review. Review itu macam-macam. Khususnya ada review yang substansi, kan ada review yang teknis yang seperti kita bicarakan tadi, reviewnya teknis. Wah, ini jumlah halamannya kurang, misalnya gitu. Oh, ini referensinya ditulis mestinya dengan style ini. Oh, ini tidak pakai main delay. Oh, ini masih bahasa Inggrisnya kurang. Dan sebagainya itu adalah ada di editorial assessment dan topik. Tapi kalau sudah review biasanya adalah substansi atau permasalahan di dalamnya itu aktual atau enggak, atau katakanlah memiliki hal yang baru atau enggak, menyumbangkan hal yang baru dalam dunia pengetahuan atau enggak. Itu barulah di situ ada decision render, ya, atau keputusan. Keputusan dari review itu bisa tiga, bisa diterima dengan revisi tentunya. Ya, artinya artikel ini masuk akal, tapi tetap harus ada revisi di sana sini, betul. Tapi ada juga yang setelah review itu diterima, tapi revisinya ditunggu. Nah, revisinya kalau misalnya jelek atau revisinya kurang baik itu bisa kericek. Maka revisi juga penting juga. Terus juga review juga bisa juga langsung, reviewer langsung merecek juga bisa. Misalnya orang yang memang ahli dalam studi agama-agama kan tahu ya artikel-artikel apa, topik-topik apa yang biasanya populer dalam studi agama dan yang udah terlalu banyak atau terlalu mainstream. Nah, itu mungkin nanti yang akan dicek. Nah, itulah. Selain itu, dalam publikasi jurnal ilmiah itu memang ada satu hal yaitu peer review. Ada review. Nah, ini bagian yang cukup membuat reputasi jurnal itu diukur di sini. Lalu pengelola jurnal itu siapa aja ya kira-kira? Nah, ini yang kita bicarakan di sini adalah siapa aja mereka yang terlibat dalam pengelolaan jurnal. Ada editor in chief atau ketua penyunting, ketua redaksi, katakanlah itulah. Atau editorial, ada juga editorial board atau dia itu fungsinya sebagai pengawas dan selektor konten. Kalau tadi kita lihat sebelumnya kan ada quality check. Nah, itu bisa jadi mungkin dilakukan oleh editor in chief atau editorial board atau manager. Tergantung mana yang diberi wewenang. Nah, jadi begitu ada content selection, ya kan? Ada editor assessment lah. Itu tadi kita lihat editor assessment atau persetujuan editor gitu kan ya. Nah, selain itu ada manajer atau pelaksana tugas teknis dalam administrasi. Kenapa kok perlu ada orang yang beda-beda ini ya? Jawabannya sebenarnya sederhana. Karena dalam jurnal ilmiah itu yang namanya review itu rata-rata itu adalah bin review. Atau orang yang di-review tidak tahu siapa yang mereview. Termasuk juga orang yang mereview tidak tahu punya siapa artikel yang di-review. Sama kayak kita mengoreksi lembar jawaban ujian, kalau buat teman-teman yang dulu KMI atau di pondok atau apa kan ada ujian, lalu kita nggak tahu tuh yang kita koreksi punya siapa gitu kan, atau yang orang anak yang peserta ujian itu nggak tahu dikoreksi oleh siapa, tapi kan yang jelas dikoreksi oleh guru pengajar kan gitu kan. Nggak mungkin pelajaran matematika dikoreksi guru balago kan, tidak mungkin. Nah, sama seperti ini juga. Nah, reviewer itu tugasnya di situ, berdasarkan kepakarannya dia menelaah artikel dari sisi keilmuan, terus struktur tulisannya bagaimana. Biasanya kalau tulisan dalam sains itu harusnya bagaimana, kalau ilmu sosial bagaimana, itu adalah kepakarannya itu. Pertanyaan yang paling besar adalah di mana posisi asisten mengelola jurnal. Nah, ini dia posisinya di mana? Apakah antum jadi editor in chief? Sebenarnya bukan, karena editor in chief itu memang mestinya ya sudah dokter, profesor, atau memang pakar yang diakui dalam bidang itu. Nah, jawabannya adalah membantu manajer. Ya, jadi kita di sini lihat ada manajer karena tugas teknis dan administrasi jurnal itu sangat banyak sekali. Dia menjembatani reviewer dan editor dan lain sebagainya. Bahkan juga editor tidak selalu mau kalau naskahnya itu ada namanya. Jadi ketika
naskah itu diserahkan editor, editor juga ada yang pengen bahwa itu clean aja. Jadi misalnya editor dapat naskah, editor seringnya nggak mau itu naskah siapa, nggak mau tahu. Yang penting ada naskah, judulnya apa, abstraknya apa. Itu yang penting bagi editor untuk assessment gitu ya. Nah, ini makanya itu bagian dari tugas kita, asisten pengelola jurnal itu membantu asatid yang menjadi jurnal manager dalam melaksanakan tugas rutin. Di antara tugas rutin yang dilakukan oleh asatid antum pengelola jurnal itu, ya ini nih, seleksi teknis artikel. Nanti antum bisa saja, oh ini artikelnya teknisnya nggak bagus, langsung saya kembalikan aja. Kembalikan itu nanti kita tentu saja ada pengarahan. Kita kasih email apa ketika kita mereject itu. Apa yang kita reject, bahasanya bagaimana menulisnya, itu juga akan ada standarisasi juga. Selain itu, kita tentu wajib melaporkan jumlah artikel yang masuk ke dalam OJS Jurnal. Ini nanti yang akan dibawa ke editorial. Jadi kita membantu manajer untuk mempersiapkan hal-hal yang mau mereka ajukan ke editorial. Lalu setelah itu juga bisa juga kita menerima dan mereject berdasarkan persetujuan editor tentunya ya. Saya kita sudah melaporkan artikel yang masuk A, B, C, D, E, F, G. Nah, setelah editor itu meriksa, memberikan beritahu ke kita, oh ini C sama E masuk, yang lain dikembalikan. Nah, itu kita bisa reject atau kita menerima itu. Lalu ada menugaskan reviewer. Nah, karena reviewernya ini ada apa namanya, mesti tidak tahu dan harus dan jangan sampai tahu naskah siapa yang direview. Maka kita akan membantu editor atau manajer khususnya dalam menugaskan dan memilih siapa saja yang menjadi reviewer untuk naskah. Sederhananya, orang-orang di situ meskipun sudah pada bidang ilmu masing-masing, tapi ada kepakaran yang lebih detail. Disitulah teman-teman ini nanti akan diberikan list oleh manajer, diberikan list oleh asatid antum yang menjadi pengelola untuk agar ini dikirim ke reviewer ini dikirim ke reviewer. Dikirimnya maksudnya ya via email gitu kan. Ini dimasukkan di apa namanya di notif dalam OJS maksudnya ya. Di dalam OJS itu kan ada akunnya dan akun itu akan terhubung ke email. Jadi ketika kita menotif di OJS, seringkali notifikasi itu sampai ke reviewer lewat email. Tentu saja ini naskahnya harus dihilangkan dari data autornya. Nah, ini yang paling penting. Kan ini juga lumayan, mengingat dosen-dosen antum cukup banyak kesibukannya ya. Maka kalau kerjaan yang cukup administratif ini, wah ini perlu teman-teman yang tangguh seperti teman-teman ini sekalian. Terus nanti antum juga bisa jadi akan terlibat membantu proses penerbitan. Nah, mohon diingat ya, jurnal ilmiah itu terbitnya tidak setiap hari. Dia paling setahun 2 kali, atau 3 kali, atau maksimal 4 kali. Jadi kita sebenarnya kerjanya itu paling musiman, paling pas bulan ini aja kerja. Selain itu, ya nggak ada. Selain itu paling cuma menulis saja artikel mana yang masuk, mana yang di ini, gitu aja. Jadi ini sebenarnya kalau dibilang ringan ya ringan juga sih. Cuman beratnya itu adalah di administrasi atau di mengecek tiap hari OJS-nya. Nah, di sini kita saya sampaikan di awal tadi kita butuh bantuan teman-teman yang tangguh ini. Nah, selain itu, suatu jurnal itu akan ya kadang-kadang kekurangan artikel juga ya. Karena mungkin orang itu rata-rata mencari jurnal yang cinta karena seperti saya. Oke. Sehingga jurnal yang tidak cinta seringkali tidak kebagian artikel. Nah, untuk itulah kadang-kadang kita perlu mengendorse jurnal kita dalam media sosial atau biasanya kalau kita temukan di WhatsApp ada pesan call for paper. Nah, ada apa namanya pesan WA call for paper dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sarana pengelola untuk mengendorse jurnal tersebut. Lah, kalau jurnalnya udah Sinta 2, apa tetap perlu endorse? Jawabannya adalah tetap perlu. Karena bisa jadi orang di Indonesia ini meskipun dia tahu lah ya Sinta, tapi kan dia nggak tahu kalau ada jurnal Sakofa. Misalnya begitu, tidak semuanya tahu. Oh, mungkin juga tidak tahu kalau ternyata jurnal Sakofa itu mau menerima artikel manuskrip Islam. Mungkin juga nggak tahu. Nah, jadi itulah yang kenapa kok tetap kita perlu endorse meskipun jurnal itu peringkatnya udah tinggi. Kan kalau kita lihat di jurnal-jurnal yang internasional, nanti untuk sesi wawasan jurnal internasional akan saya cerita sendiri ya di lain waktu. Itu jurnal tingkat internasional aja masih endorse, apalagi kita, maksudnya begitu. Nah,
Selanjutnya, apa sebenarnya untungnya menjadi pengelola? Kita bicara untungnya juga ya. Apakah dapat uang atau apa? Jawabannya ya tentu tidak. Tapi yang kita dapat lebih dari itu. Di antaranya tentu kita akan mengenal proses penerbitan jurnal, pengalamannya, itu lebih dari sekedar mendapat uang. Selain itu bahkan kita punya jaringan keilmuan yang lebih luas. Mungkin karena kita punya koneksi dengan author dan reviewer, atau kita berkomunikasi dengan mereka, lah itu mungkin menambah jumlah orang yang kita kenal dan kenal kita. Nah, ini juga penting. Selain itu, ini diakui sebagai tugas teknis yang cukup setingkat dengan IT support. Meskipun tentu saja cukup setingkat itu tidak sama-sama tidak sama tingkatnya. Jadi nanti ini juga berhubungan dengan IT tapi tidak coding ya, karena mungkin dia menggunakan OJS itu ada beberapa teknik-tekniknya. Selain itu, pengalaman menjadi relawan ini dapat jadi rekognisi untuk masuk CV. Kalau teman-teman bikin CV, ya kegiatan-kegiatan kayak mengelola jurnal ini, meskipun relawan, itu untuk masukkan CV. Kenapa? Karena orang kalau di kampus lihat pernah menjadi pengelola jurnal, waduh, pernah menjadi asisten pengelola jurnal, oh sih orang akan, oh apalagi dosen di kampus, jadi dia akan menerima. Kenapa akan menerima? Karena oh jelas orang ini punya jaringan dengan pengelola jurnal, mudah sekali, sederhana saja. Oh orang ini punya jaringan dengan ini. Asumsinya orang yang mengelola jurnal punya jaringan dengan jurnal lain. Nah, yang terakhir, ini adalah pengembangan keilmuan dan bonus demografi. Itu berarti ada peningkatan permintaan di pengelola jurnal. Saya mau bilang bahwa saat ini ada tren menarik bahwa di jurnal-jurnal itu yang terbitkan nggak seluruhnya adalah kampus. Banyak jurnal yang diterbitkan oleh perusahaan, oleh swasta, begitu. Nah, di situ ada pula jurnal yang mungkin tidak punya pengelola. Jadi ya cuma satu orang aja tidak ada pengelola. Nah, kita bisa menawarkan diri kita untuk bukan relawan ya, tapi apa namanya? Ya itulah. Jadi semacam ya sarana untuk mencari job gitulah ya. Jurnal-jurnal itu untuk kita. Nah, jadi nanti ada jurnal yang kesulitan administrasinya. Misalnya kita tawarkan, antum misalnya ahli sudah mengelola jurnal di sini, udah ikut selama satu siklus 1 tahun. Wah, tentu saja nanti kalau saya eh, apa namanya pengelola jurnalnya dari Asatid Antum itu merekomendasikan kepada saya, tentu saja nanti meskipun Antum sudah keluar, tetap akan saya kontak untuk membantu jurnal lain tentunya dengan kompensasi yang yang sesuai lah kan. Jadi ini adalah pekerjaan yang bisa tetap Antum lanjutkan meskipun teman-teman sudah lulus dari Unida. Bahkan Antum nanti kalau sudah mengelola di sini 1 tahun, nama Antum akan kita taruh di jurnal itu. Nggak apa-apa, jalan aja terus, apalagi yang lanjut kuliah lanjutkan aja, itu malah bagus sekali ya, antum jelas-jelas punya jaringan dengan itu. Jadi begitu ya. Nah, selain itu ini jadi kita ada keuntungan yang sifatnya duniawi. Duniawi ya memang untuk akhirat kan, ini duniawi juga. Masa kita mau ke akhirat nggak lewat dunia, kan aneh sekali. Dan ini adalah pekerjaan yang halal juga loh ya ini. Ada prospek profesi, nah ini dia, karena pekerjaan ini dapat dilakukan secara online dan di mana-mana, dan ini adalah job skill yang cukup dibutuhkan oleh kampus. Maka kalau niat kita yang paling benar ya, yang paling benar itu dalam arti terlepas dari semua yang tadi, ya, jadi kita harus mesti eh, ingat ya bahwa jika menuntut ilmu adalah ibadah, maka membantu menyebarkan ilmu, mengoreksi dan lain sebagainya juga bisa jadi sarana dari, maka kita yang kita kerjakan ini adalah sarana dari kesuksesan asatid kita, kesuksesan diri kita dan orang lain. Maka ini adalah bagian dari mendapatkan pahala juga. Itu maksud saya. Nah, masa depannya apa? Tentu saja kita dekat dengan pengelola, mengetahui prosesnya, dan mengenal pengalamannya. Jadi ini bukan suatu proyek yang tidak jelas atau enggak. Bahkan sampai antum lulus pun, kalau antum masih mau jadi relawan, atau mau, ya kalau nanti kalau antum udah lulus, tentunya nggak mungkin lah. Dosen antum itu tega membiarkan antum mengelola doang, tanpa dikasih uang buat beli cilok atau apa gitu kan ya. Jadi kan makanya adalah nanti bisa diatur lah seperti itu. Nah, ini tentunya ada namanya jaringan kerja, atau antum mengabdikan diri pun juga secara relawan juga tetap boleh juga. Tapi nanti kalau ke jurnal lain, antum nanti bisa pasang tarif, ya terserah antum aja, kan ke jurnal lain beda dengan Unida.
Kalau tidak ya kita sama-sama aja gitu ya. Nah, yang terakhir adalah saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan sekalian bahwa antum kami terima sebagai asisten pengelola jurnal di lingkungan prodi dan fakultas. Semuanya diterima. Kenapa? Karena kuota kuota kita 100 dan yang mendaftar hingga saat ini baru 60-an. Jadi kita terima. Ya. Tujuan kegiatan ini adalah supaya teman-teman mahasiswa itu ada juga yang teredukasi tentang cara mengolah. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.